Yuk. 1, 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kemudian setelah itu kita bernyanyi lagu Indonesia Raya ya. Oke, silakan dipimpin untuk berdoa untuk hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hidu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Musawwir ya Qahar ya Wahhab ya Fatah ya Ali ya Mufid ya Mu'is ya Mudil ya Sami ya Basir ya Adlu ya Latif ya Alim ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Qadir ya ya Hasim ya Sayyid ya ya Matin ya Wali ya Hadi ya Mursi ya Mudi ya Mu'is ya Mumi ya Begitu
ya Hayyu ya Qayyum, ya Wajib ya Wajid ya Wajid ya Ahad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqtadir ya Muakhir ya Awal ya Tahir ya Qadim ya Wali ya Muta'ali ya Ba ya Tawab ya Muntakim ya Afu ya Rabbuf ya Malikul Mulki ya Dul Jalali wal Ikram ya Muhsin ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dur ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Baki ya Waris ya Rasyidu ya Sabur. Shadaqallahul Adzim. Oke, selanjutnya mari kita bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Ya, minta tolong Mbak Mana untuk jadi dirijen ya. Oke. Bentar, Wika nyalakan dulu Bluetooth-nya. Ya, semuanya berdiri ya. Oke. Orang pintar gak bisa duit sebenarnya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yaitu materinya tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mungkin sudah mencatat dan mempelajari apa itu berpikir
komputasional. Ya, sekarang Bu Ika mau menjelaskan lebih rinci tentang apa itu komputasional. Oke. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari apa saja. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan langkah-langkah berpikir komputasi, yaitu langkah-langkahnya ada berapa? 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, penggunaan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi ada 4 langkah dalam berpikir komputasi, ya. Nah, sebelum melakukan atau Bu Ika menjelaskan berpikir komputasi, kita bermain dulu tentang berpikir komputasi itu seperti apa. Nah, ternyata bisa dilakukan melalui permainan. Oke. Nah, oke, kita cepet-cepetan ya. Nah, ini yang satu anak berjalan dari sini. Oke, di sini ada sebuah pola ya. Nah, nanti kamu menggambar lagi, menghafalkan di papan tulis. Cepet-cepetan ya. Nah, misal ini arah panah kemana? Gambar apa? Gambar apa harus sama persis seperti ini, ya? Paham? Ya. Oke, satunya minta tolong Mas Adil, kursinya ini dibawa ke sampingnya Mas Raffi, ya. Nanti Bu Ika tempelkan. Nah, dan ini agak maju aja. Apa ya? Nah, nanti Bu Ika minta tolong 2 orang untuk berlomba menggambar kembali ya pola yang ada di kertas ini. Nah, ini juga salah satu contoh berpikir komputasi, yaitu apa tadi? Apa? Menggunakan pola ya. Oke, kalian cukup menggambar misal arah panah ke kanan gini ya. Ya, nggak perlu seperti gambar yang seutuhnya sekali. Oke, siapa yang mau maju ini bermain? Siapa? Uma. Sama siapa? Mana? Oke, ya. Oke, siap, baris di samping itu sini. Nah, dari sini ya. Oke, sini Uma. Sini Mana. Uma, nanti cepet-cepetan ya. Mana? Oke. Nah, siapa yang lebih cepat lebih dulu berarti dia yang menang. Oke. Silakan nanti didukung temennya. Kamu dukung siapa? Nah. Oke. Ini larinya dari sini ya nanti ya. Oke, yuk.
Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Wow, langsung hafal ya. Oke, coba kita cocokkan nanti. Luar biasa. Ayo. Ayo. Oh ya, mana? Uma yang coba nanti kita cocokkan. Benar tidak jawabannya? Enggak apa-apa, jelek. Oke, kita cocokkan bersama-sama. Coba dilihat dari belakang. Benar tidak? Jawaban tadi Uma dulu ya yang menjawab. Oke, pertama segi 5. Oke, segi ya 5, kemudian segitiga persegi walaupun mencong-mencong itu nggak apa-apa. Segitiga bintang ke kanan, ke kiri, ke bawah. Betul ya? Oke. Sekarang mana? Ke kanan persegi lingkaran segitiga, ke kiri segi 5 bintang, ke bawah apa nah? Betul. Nah, tapi kita lihat tadi dari kecepatan siapa yang lebih cepat menyelesaikan? Uma. Oke, beri tepuk tangan buat Uma. Oke, kita kasih tepuk jempol ya. Tepuk jempol, 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 salut gitu ya. Kita ulangi ya. Tepuk jempol, 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 salut. Oke ya. Nah, nanti kamu bisa menghafal juga ya. Nanti kita lanjut permainan selanjutnya ya. Oke, baik anak-anak. Ini merupakan salah satu contoh kamu sudah menerapkan berpikir komputasi. Ternyata berpikir komputasi itu sudah kita temukan setiap hari. Contohnya, pernahkah kalian membuat mie instan? Pernah. Nah, di situ ada yang namanya dekomposisi, penggunaan pola, abstraksi, dan algoritma. Coba, siapa yang berani menyebutkan langkah-langkah membuat mie instan? Oke, coba siapa? Mita. Ya, coba bagaimana Mita? Pertama langkah-langkahnya. Masukkan air ke dalam panci, terus airnya direbus. Airnya direbus dulu ya sampai mendidih. Setelah mendidih lalu masukkan mie. Nah, setelah masukkan mie, iya, tunggu sampai matang mie-nya, lalu tuangkan mie di mangkok dan bumbunya. Duh, enak tenan ya. Iya, itulah langkah-langkah membuat mie instan. Ada contoh beberapa langkah banyak yang kita terapkan untuk berpikir komputasi. Contohnya, langkah apa lagi? Membuat apa? Membuat telur, menggoreng telur. Terus nasi goreng, membuat nasi goreng. Terus ya, contoh selain makanan, misal cara memakai sepatu, cara apa lagi? Bersepeda, cara apa lagi? Hah? Cara memakai baju dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh kita sudah menggunakan berpikir komputasi. Nah, sekarang coba kita sama-sama. Apa itu berpikir komputasional atau berpikir komputasi? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Jadi komputer ya, ketika kita memegang komputer ini, nah, kita akan memasukkan sebuah perintah, maka komputer ini akan melaksanakan. Oke. Nah, ya ini ada tepuk, namanya tepuk komputasi ya. Langkah-langkah komputasi atau berpikir komputasi. Yang pertama, coba contohkan ya. Tepuk komputasi, dekomposisi,
Masalah diurai. Pengenalan pola. Cari yang sama. Abstraksi. Fokus intinya. Algoritma. Susun langkahnya. Nanti Bu Ika bilang, berpikir komputasional. Kamu jawab, keren. Gitu ya. Oke, bisa? Oke, kita bareng-bareng ya. Tepuk komputasi. Dekomposisi. Masalah diurai. Pengenalan pola. Cari yang sama. Abstraksi. Fokus intinya. Algoritma. Susun langkahnya. Berpikir komputasional. Oke, ya jadi ternyata dekomposisi itu tentang masalah, kemudian pengenalan pola seperti yang tadi kamu bermain, itu tentang cari yang sama, gambar yang sama ya. Kemudian abstraksi, fokus intinya, algoritma, susun langkahnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bu Ika mau menjelaskan tentang apa itu dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya membagi tugas dalam membersihkan kelas. Ketika kalian ada di kelas 6 ini, 6A ini, kalian diberi tugas untuk membersihkan kelas. Setiap anak diberi tugas masing-masing. Ada yang menyapu, ya kan? Ada yang mengepel, ada yang membersihkan debu. Nah, itu namanya dekomposisi, yaitu sudah dibagi, ya, dibagi sesuai dengan bagian-bagian kecilnya. Jadi sesuai porsinya masing-masing dibagi bagian kecilnya. Oke, selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola, mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya, menyiapkan buku untuk sekolah, mengikuti jam pelajaran yang sudah ada. Jadi contoh di kehidupan sehari-hari, contohnya kalian sudah membuat jadwal pelajaran. Sudah belum? Sudah. Nah, setiap malam kalian menyusun buku apa yang harus dibawa ke sekolah. Ya, masukkan ke dalam tas. Misal hari ini ada matematika, ada IPAS, ada PPKN. Maka buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam tas. Ketika sampai di sekolahan, kalian tidak tertinggal bukunya, ya kan? Sudah dibawa semua, dibawa ke sekolah semua. Kemudian siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, selanjutnya tentang abstraksi. Ya. Nah, abstraksi adalah fokus pada hal yang penting, hanya fokus pada hal yang penting saja. Kalian tidak memperdulikan apa yang di sekeliling kalian, fokusnya hanya yang penting. Contohnya, misal Bu Ika menyuruh kalian menulis tugas, ya, maka kalian fokus untuk menulis tugas, tidak berpikir, misal berpikir yang macam-macam. Contohnya, ini kok pensil bisa panjang ya? Oh, ini kok bagaimana ya pensil diraut ya? Atau tepaknya Uma misal kok warnanya bisa pink ya? Nah, itu jadi berpikir di luar apa yang sudah diperintahkan. Jadi kalau berpikir abstrak itu fokus apa yang sesuai diperintahkan atau yang informasikan, tidak memperdulikan gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya satu lagi berpikir komputasi, yaitu tentang algoritma. Nah, ini algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian tadi yang Bu Ika sudah contohkan. Misalnya langkah-langkah membuat mie. Ada suatu masalah, kemudian kalian selesaikan sesuai dengan langkah-langkahnya atau cara-caranya. Misal kalian pengen membuat mie, ya, lapar, ya kan, masalah kan. Nah, bagaimana langkah-langkah cara membuat mie rebus? Nah,
Misalnya didihkan air, kemudian masukkan mie, tunggu hingga matang, lalu masukkan bumbu, tuangkan mie yang sudah matang ke dalam mangkok. Nah, oke, nah sekarang Bu Ika mau memberikan LKPD. Nanti kalian Bu Ika minta tolong mengerjakan, ya. Oke. Diberi nama ya. Ini ada contoh berpikir komputasional, yaitu misal kalian dari rumah ya mau ke sekolah, ada jalan untuk mencari jalan kalian bagaimana menuju ke sekolah kalian. Kemudian ada ini jenis-jenis pekerjaan darurat. Nah, kamu harus mencocokkan. Oh, misal pemadam kebakaran, ini kendaraannya yang mana? Nah, gitu ya. Oke, bisa ya? Oke. Minta tolong dibagikan, Adil. Ya. Bu Ika berikan waktu 10 menit ya. Diberi nama. Ya. Diberikan nama lalu dikumpulkan ya. Dikerjakan lalu dikumpulkan. Oh belum, kurang satu, sini. Sini ya, ambil nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan temukan bagaimana jalan yang harus ditempuh. Sudah, Putra? Pulpennya mana? Nggak bawa? Ya ini, Bu Ika pinjami. Ya. Diberi nama. Ya, sesuai warna bajunya. Warnanya biru, maka biru. Atau sesuai urutan atas bawahnya gitu ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Oke, sudah dikumpulkan ya? Ya. Belum, ya. Mana udah? Sudah? Mana? Sudah? Ya, kumpulkan.
Ya, kumpulkan sini. Yuk. Sudah, baik. Sudah? Ya. Nih. Ya, sudah. Duit. Sudah. Nggak apa-apa. Sudah? Ya. Oke, terima kasih. Yuk. Siapa? Laksmana? Sudah? Yuk, sudah? Ya. Adil? Ya, sini bahas ini. Sudah, Vi? Belum. Safi. Yuk, sudah ya? Ya. Sudah? Ya. Sudah ya? Sudah. Ya. Oke, makasih ya. Sudah belum? Ya. Sudah? Sudah, Putra? Oke. Nah. Ya, kalian sudah mengerjakan LKPD tentang berpikir komputasi. Ya, baik. Sudah bisa menemukan jalan ya dari anak ini menuju sekolahnya. Ya, walaupun melalui muter-muter ini kamu menemukan arahnya. Kemudian pekerjaan dengan kendaraannya. Ya. Oke. Baik anak-anak, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Berpikir komputasional. Oke, ada berapa langkah berpikir komputasional? 4. Apa saja? Apa saja? Bareng-bareng. Apa saja? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, abstraksi.
Oke, kalian sudah memahami apa itu berpikir komputasional. Oke, selanjutnya nanti kita untuk tugas selanjutnya kalian mencari contoh ya, contoh bagaimana berpikir komputasional. Misalnya langkah memakai baju atau cara membuat nasi goreng gitu ya. Bisa? Ya, nanti kalian tulis di buku kalian lalu dikumpulkan untuk minggu depan. Oke, baik anak-anak, mari kita akhiri pelajaran ini sudah. Ya. Oke. Sebelum Bu Ika akhiri kita tepuk dulu ya, tepuk tadi berpikir komputasi. Ya. Tepuk komputasi. Masalah diurai. Pengenalan pola, cari yang sama, abstraksi, fokus intinya, algoritma, susun langkahnya, berpikir komputasional. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Ika mohon maaf apabila ada kekeliruan. Semoga kalian ada ilmu yang bisa bermanfaat. Oke. Sebelumnya Bu Ika akhiri pelajaran hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.